Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 paket B yaitu tentang buck converter DC to DC yang beranggotakan saya sendiri Widyaningrum Anindya Putri NIM D400-200-129, lalu ada Eka Dina NIM D400-209-182, lalu ada Apsari Chandra Nintias NIM D400-200-130, dan ada Jenny Sinta Fernanda NIM D400-200-135. Di paket B ini yaitu ada pilihan pertama yaitu DC itu AC single phase, yang kedua adalah AC itu AC triphase PH AC voltage controller, lalu yang ketiga ada DC itu DC converter. Nah, di kelompok kami yaitu mengambil tema DC itu DC converter. Untuk yang selanjutnya yaitu material. Langsung next slide aja, Mbak. DC-DC converter dapat digunakan sebagai switch mode regulator yang berfungsi mengubah-ubah tegangan DC. Dalam hal ini, konfigurasi atau topologi dari DC-DC converter cukup banyak. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kemudian perbedaan antara chopper dan adalah masalah penanganan gelombang outputnya. Pada rangkaian chopper, bentuk gelombang kotak yang muncul memang hanya bisa diperuntukkan untuk beban-beban yang tidak masalah bila inputnya gelombang kotak, misalnya lampu kedip. Sedangkan pada beban yang membutuhkan gelombang sinus sebagai masukan, misalnya motor listrik, maka dibutuhkan trik tambahan untuk menghasilkan output berupa gelombang sinus. Caranya dengan menambahkan rangkaian yang berperan sebagai filter, sehingga gelombang kotak tersebut ditapis dulu komponen-komponen harmonisasinya. Rangkaian yang ditambahi filter ini diklasifikasikan sebagai rangkaian switching mode regulator. Jenis-jenisnya ditentukan oleh topologi filter yang disusun secara lengkap. Rangkaian DC-DC converter dapat dilihat pada gambar di bawah. Untuk perhitungannya sendiri, keterangannya yaitu input VS sama dengan 12 volt, untuk beban sendiri 470, untuk frekuensi 150, dan bila peak to peak voltage adalah 2 MV dan duty KD 0,25. Untuk penyelesaiannya seperti perhitungan di bawah ini. Ini untuk perhitungan duty cycle, induksi filter, dan kapasitor filter. Selanjutnya ada software dari PCIM yang kelompok kami pakai, yaitu tentang penurunan tegangan ke 12 ke 5 volt dengan beberapa komponen, yaitu baterai, tegangan, MOSFET, dioda, induktor, kapasitor, resistor, dan tegangan. Mungkin langsung saja ke gelombangnya. Untuk gelombang yang kelompok kita, hasil dari PCIM-nya yaitu di V inputnya 12 dan V outputnya antara 6 sampai 4 dan menjadi 5 volt. Kemudian yang berikutnya adalah PLICS simulation, yaitu menggunakan software PLICS, di mana rangkaiannya hampir mirip dengan simulasi pada PSIM, yaitu ada tegangan 12 volt, kemudian MOSFET, dan juga dioda, kapasitor, dan resistor. Di sini juga bisa ditampilkan gelombang, namun pada software PLCS kami terdapat gangguan, jadi tidak dapat
menampilkan gelombang karena tidak mendapatkan software yang ori seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah simulasi MATLAB, yaitu rangkaiannya hampir mirip dengan kedua simulasi, di mana kami menggunakan baterai, kemudian masuk kepada MOSFET, kemudian dioda, induktor, kapasitor, dan resistor. Dan terakhir adalah kami menggunakan output scope, di mana scope ini kita gunakan untuk menampilkan gelombang. Gelombangnya hampir sama dengan PSIM, yaitu di mana inputnya adalah 12 volt dan outputnya adalah sebesar 5 volt atau sekitar 5 volt sampai 6 volt. Kemudian yang berikutnya yaitu gambar dari hardware kami. Di sini ada layoutnya. Ini hasil solderan kami. Kemudian ini adalah komponen-komponen yang kami gunakan, di mana kami tambahkan potensio untuk mengatur tegangan keluarannya, yaitu bisa diatur sebesar 5 volt sampai 3 volt. Jadi maksimal minimnya itu adalah 3 volt. Dan ini adalah dokumentasi dari penyolderan kami. Untuk tampak hardware-nya langsung adalah seperti ini. Kemudian yang berikutnya akan dilanjutkan oleh Widya. Lalu untuk video simulasi dari kelompok kami akan diputarkan berikut ini. Ya, seperti itu video simulasi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok 4. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.